Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, Nabi SAW bersabda, apabila kalian masak daging, maka perbanyaklah kuahnya dan berbagilah dengan para tetanggamu. Apa pesan moral yang ingin disampaikan di dalam hadis ini? Banyak. Salah satunya adalah kita dilatih untuk peka menjaga perasaan orang lain. Tetangga itu adalah orang yang terdekat dengan kita setelah siapa? Keluarga inti kita. Keluarga inti itu bapak, ibu, suami, istri, kakak, adik, anak. Itu keluarga inti yang ada di dalam rumah kita. Setelah keluarga inti, yang terdekat dengan kita adalah tetangga kita. Saking dekatnya tetangga, sehingga dia tahu banyak dari aktivitas kita. Apa yang kita kerjakan di rumah kita, tetangga kita tahu. Kapan kita berangkat kerja, kapan kita pulang kerja. Apa kendaraan yang kita naiki, anak kita berapa, bagaimana kita bersikap kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Tetangga kita tahu. Hafal sekali. Oh, kalau sudah jam 5 ada suara motor anu, itu motornya tetangga saya. Dan salah satu aktivitas yang tidak luput dari perhatian tetangga kita adalah masak. Memasak. Apalagi di perkampungan yang padat penduduknya. Antara satu rumah dengan rumah yang lain batasnya cuma tembok. Itu pun tembok buat berdua. Satu tembok, ini buat A, ini buat B. Sehingga aktivitas yang dilakukan di dalam rumah kita akan ketahuan. Bahkan kadang-kadang kita ngomong dengan suara yang levelnya biasa, nggak teriak nih, cuma ngobrol saja. Tetangga kita dengar. Nah, ini repot ini. Kalau di kamar repot ini. Kamar jejeran sama kamar, waduh repot ini. Ya. Nah, salah satu aktivitas yang mudah untuk diketahui adalah aktivitas memasak. Dan biasanya anggota tubuh, organ tubuh, panca indera yang dengannya kita bisa mengetahui aktivitas memasak adalah telinga dulu dong. Telinga dan hidung. Telinga itu akan mengetahui aktivitas goreng, sreng, kedengaran. Sedangkan hidung akan mengetahui aroma yang akan dikeluarkan dari masakan kita. Terus kenapa Ustaz? Ketika kita masak, tetangga kita bisa mencium aromanya. Terus kenapa? Ada masalah Ustaz di situ? Ada masalah. Apa masalahnya? Akan membangkitkan selera tetangga kita. Jenengan saja ketika lewat gitu, ada orang goreng mendoan. Itu sudah kita, ya Allah, enak banget ki gorengan. Padahal cuma mendoan. Dan biasanya rumput tetangga lebih hijau. Saya bukan bicara yang lainnya, saya bicara masakan. Kadang-kadang mendoan ini padat, tapi ketika yang memasak tetangga, itu bisa kain enak banget loh. Padahal sebenarnya ya sama saja. Bahkan mungkin masakan istri kita lebih enak. Terus kenapa Ustadz kalau selera itu bangkit? Kita goreng, masak sesuatu, apalagi daging. Nabi SAW lagi ngobrolin tentang daging. Kalau kalian masak daging, dan biasanya masakan daging, apalagi opor, apalagi sate, apalagi gulai, apalagi tongseng, itu aromanya dahsyat, lebih menggugah selera. Terus kenapa kalau selera itu tergugah Ustaz? Kalau selera itu tergugah, maka butuh pelampiasan. Apa pelampiasannya? Ya makan. Masalahnya ketika kita masak daging, tetangga kita cuma punya jangan bening, dan beningnya bening banget. Dia bagaimana mau melampiaskan? Sedangkan kita tidak peduli untuk mengirim kuahnya kepada tetangga kita. Maka ketika selera itu tidak mendapatkan sarana pelampiasannya, sarana untuk menyalurkannya, maka muncullah kekecewaan. Kecewa sekali ya wajar. Ini kecewa tiap hari.
Sehingga terjadilah kekecewaan. Akumulasi tumpukan dari kekecewaan itu akan menaikkan tensi. Tensi di sini bukan saya maksud tensi tegangan darah, bukan. Tensi di sini adalah gampang emosi. Karena tensinya naik, akhirnya sensitif. Masalah kecil jadi besar. Apalagi ada tukang kipasnya. Siapa? Bukan tukang sate, setan. Setan ini punya kepentingan di situ. Salah satu target utama setan adalah menimbulkan permusuhan dan kerenggangan hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Inna syaitana qad ahisa an yu'bada fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan itu sudah merasa putus asa karena tidak terlalu sukses untuk membuat orang-orang Arab menyembah dia. Terus dia turunkan level targetnya. Kalau bikin mereka menyembahku, kayaknya aku sudah, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid, kayaknya sudah sulit ini. Terus levelnya dia turunkan. Apa targetnya? Walakin fit tahrishi bainahum. Maka target utama setan adalah membuat permusuhan di antara kaum muslimin. Padahal pada ngaji, pada sholat, pada puasa, cuma karena beda warna, yang satu biru, yang satu oranye, mati. Bayangkan, mati. Cuma gara-gara salah kostum. Cuma gara-gara masalah remeh-temeh seperti itu, nyawa melayang. Ini siapa lagi kalau bukan ada tukang kipasnya. Nah, ketika ada akumulasi kekecewaan tadi, setan datang, masalah kecil. Ya mungkin cuma karena sampah yang belum sempat untuk dibuang. Dia naruh di depan pintu, belum sempat dibuang, belum. Ya nunggu sebentar saja. Atau karena lagi nyuci mobil, kemudian airnya melimpah ke pekarangan tetangga, atau karena mungkin nyetel radio agak terlalu keras. Masalah-masalah kecil ini berubah menjadi besar karena sejak awal sudah ada kekecewaan. Dan kekecewaannya bukan sekali dua kali, tiap hari kecewa. Ketika tensi naik, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan hubungan dengan tetangga. Dan kalau sudah tidak nyaman hubungan dengan tetangga, yang ada adalah saling curiga. Yang ada adalah saling menyalahkan. Yang ada adalah saling menyakitkan. Kalau sudah seperti ini, enak gak hidup? Tidak enak. Maka Islam ketika melihat ada potensi seperti ini, ditutup sejak awal. Potensi terjadinya kerenggangan hubungan antar tetangga ini ditutup oleh Islam sejak awal dengan cara memiliki karakter peka, menjaga perasaan. Dan di dalam agama kita, yang namanya menjaga perasaan itu, level yang pertama adalah menjaga perasaan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Ibu kita, ayah kita, istri kita, suami kita, anak kita. Itulah manusia-manusia yang pertama kali harus kita jaga perasaannya. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga perasaan orang-orang yang terdekat. Bahkan sampai kepada orang yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Contohnya adalah pembantu. Itu pun harus dijaga perasaannya. Bahkan sampai binatang pun di dalam agama kita perlu dijaga perasaan. Makanya gak boleh kita ini ngasah pisau di depan binatang yang akan kita sembelih. Padahal sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sehingga gak terlalu efek sebenarnya dia lihat pisau. Ya katakanlah pemanasan lah. Tapi Islam melarang itu, gak boleh. Bahkan ada ungkapan, jangan engkau bunuh 2 kali. Binatang itu jangan engkau bunuh 2 kali. Pembunuhan yang pertama adalah membunuh perasaannya. Dan yang kedua membunuh beneran. Jaga perasaan binatang, subhanallah.
Jadi pesan moral, ya, pesan moral, salah satu pesan moral, banyak pesan moralnya, salah satunya adalah kita dilatih untuk peka, apa tadi? Menjaga perasaan. Mari kita simak hadis tadi. Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha. Kalau engkau masak daging, perbanyaklah kuahnya. Kenapa? Kok yang disuruh perbanyak adalah kuahnya? Kenapa bukan perbanyaklah dagingnya? Terus yang dibagi sama tetangga kenapa bukan dagingnya malah kuahnya? Kenapa? Gak cukup. Ini adalah level minimal. Level minimal. Jadi Anda ini jangan kemudian setiap hari bagi kuah terus. Itu level minimal. Kalau saya bagi kuah dan dagingnya bagaimana Ustaz? Maksimal. Jangan mau yang minimalis atau maksimalis. Kenapa kok Nabi SAW pakai level minimal? Kenapa pakai level minimal? Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa manusia itu punya sifat dasar pelit. Punya sifat dasar pelit. Dan satu orang dengan orang yang lainnya level pelitnya itu berbeda-beda. Ada yang agak pelit, ada yang cukup pelit, ada yang lumayan pelit, ada yang sangat pelit. Level pelit satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Nabi SAW ingin ngajari orang-orang yang super pelit. Cobalah kalian ini berbagi dengan sesuatu yang tidak perlu modal. Apa? Banyu. Air kan tinggal buka keran. Berbeda kalau Nabi SAW katakan, ayo berbagi dagingnya. Daging butuh modal. Butuh modal? Butuh. Modal bukan modal kecil, modal besar. Maka Nabi SAW, sudahlah wahai orang-orang yang pelit, kalau memang kalian gak mau berbagi daging, minimal kuahnya. Untuk memperbanyak kuah gak butuh modal. Cukup buka keran, tambahi air. Kok seandainya yang gak pakai modal saja gak mau berbagi, namanya terlalu. Ustaz, saya pengen lebih dari itu. Bagus, tapi dagingnya sedikit Ustaz. Ya pinter-pinterlah nambahi isi masakan. Bisa Anda tambahi tahu, bisa Anda tambahi terong, bisa Anda tambahi apa? Saus. Ya enggak. Anda tambah isinya apa? Sehingga nanti tetangga Anda ini ketika ngudek turun isinya beberbelas gitu. Ketika Anda tambahi tahu, Anda tambahi tempe, Anda tambahi jagung, Anda tambahi apa? Ah, lumayan ini. Tahu rasa daging. Ada minimal, ada maksimal. Kalau tadi berarti apa? Ya level medium lah. Ya, pertengahan. Agak mending. Ya. Ustaz, ini cuma masak daging saja Ustaz? Tidak, bukan hanya masak daging saja. Para ulama kita mengatakan seluruh makanan yang aromanya menyengat, ya, seluruh makanan yang aromanya menyengat itu kena hadis ini. Wah, kalau gitu saya akan bikin dapur yang kedap suara. Bukan kedap suara, kedap bau. Berarti asapnya dipangan dewek ngono. Ya enggak lah, ya. Makanan yang aromanya menyengat selain daging apa Ustaz? Gesek. Betul sekali. The power of kempit. Itu luar biasa itu. Padahal cuma kempit loh. Ya. Ikan asin itu Masya Allah bisa menggugah selera. Apalagi dengan sambal terasi ya. Masya Allah. Ya. Ini ngomong kempit ya pengajian. Ya, apalagi tetangga terdekat dengan kita. Duren. Ya. Ini kan sudah mulai musim durian. Ya, sudah mulai musim durian. Coba bagaimana perasaan tetangga yang setiap hari cuma ngelihat kulitnya saja. Dan kulitnya pun sudah baunya dahsyat.
Setiap hari. Dan bisa jadi tetangga kita ini gak bisa beli. Karena memang buah ini buah yang mahal. Buah kecil aja, kecil segini 60.000. Gue tuku pelem kan oleh 6 kilo. Bahkan kalau yang 7.000 bisa dapat ya lebih dari 6 kilo. Dia mau mikir-mikir dia beli. Sudah 60.000 dibuka jebule kosong ya. Maka inilah yang namanya peka untuk menjaga perasaan. Apalagi tetangga yang paling dekat dengan kita. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW suaminya, "Ya Rasulullah, innali jaraini." Aku punya 2 tetangga wahai Rasul. Fa ila ayyihima uhdi. Dari 2 tetanggaku ini wahai Rasul, mana yang perlu saya prioritaskan untuk saya kasih hadiah? Kalau saya punya sesuatu berlebih di rumah, saya pengen kasih. Saya punya 2 tetangga ini wahai Rasul. Mana yang seharusnya saya prioritaskan? Maka Nabi SAW jawab, ila aqrabihima minki baban. Prioritaskan tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Hadis riwayat Bukhari. Karena dia paling tahu apa yang terjadi dalam rumah kita. Dan dia juga orang yang paling berpeluang untuk terganggu dengan aktivitas kita. Minimal ya untuk menebus kesalahan-kesalahan kita kepada dia. Ketika mungkin ada sesuatu yang membuat dia menjadi tidak nyaman dengan perilaku kita, dengan perilaku anak-anak kita. Mungkin gak anak-anak kita ganggu tetangga kita? Sangat mungkin. Contohnya teriak-teriak. Apa manik anaknya lanang kabeh kayak anak inyong. Aduh, Masya Allah. Nek lagi tukaran, anaknya Ustaz tukaran. Iya pada baik. Ustaznya menungsa, anaknya ya menungsa. Sama-sama manusia. Akhirnya tetangga terganggu. Tetangga mau ngomong gak enak. Akhirnya dipendem perasaannya. Ketika kita datang bawa durian, minimal dia terhibur ya. Dia akan melupakan ribut-ribut tadi ketika sudah makan durian. Coba bagaimana seandainya dia sudah terganggu karena ribut-ributnya anak kita, habis itu terganggu pula dengan kulit durian ya. Akhirnya tumpuk menumpuk. Kekecewaan itu tumpuk menumpuk. Akhirnya terjadilah kerenggangan hubungan. Ini ketika posisi kita sedang memiliki sesuatu. Nah sekarang kalau posisi kita dikasih sesuatu. Kalau tadi kan kita punya sesuatu maka disuruh untuk ngasih. Nah sekarang kalau posisi kita yang dikasih. Tetangga kita punya sesuatu, dia berikan kepada kita. Maka bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan? Sikap yang seharusnya kita miliki adalah menghargai setiap pemberian sekecil apapun pemberian itu. Dan inilah moral, perilaku, akhlak, karakter yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita SAW bersabda, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu." Seandainya aku diundang makan dan yang disuguhkan itu adalah kaki kambing bagian bawah. Kambing ya, kan ada kakinya, ada ento-ento, mata kaki kambing bawahnya. Itu isinya apa? Isinya apa? Adakah daging sumsumnya di situ? Andaikan aku diundang makan dan suguhannya adalah kaki kambing bagian bawah, la ajabtu, aku akan penuhi undangan tersebut. Walau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu. Seandainya ada orang ngirimi aku kaki kambing bagian bawah, aku akan terima hadiah tersebut. Dan diterima dengan lapang dada. Bukan sekedar diterima. Ada sebagian orang menerima, terima. Karon deleng. Dan ada sebagian orang ketika diundang masakannya kurang enak, ya grudel di belakang. Kapok nyong diundang mana? Mengundang kok
Jangan tempe, lumayan. Subhanallah. Ya. Nabi SAW ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan istrinya berapa tahun. Beliau SAW diundang makan berapa tahun. Dan kadang-kadang suguhannya itu cuma roti kering, lauknya cuka. Bayangkan, roti karo cuka. Itu kalau mungkin ya, saya analogikan dengan makanan kita, sega perak, lawe uyah. Jenengan diundang gue kepriwe jajan. Apa perasaan Anda? Anda menghina saya. Anda tidak tahu apa lauk saya di rumah. Subhanallah. Penghargaan. Apa? Penghargaan. Menghargai pemberian orang lain. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita diberi sesuatu, balas. Bukan malah menyakiti orang yang memberi kita. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Macam-macam berbuat baiknya. Bisa membantu kita secara harta, bisa membantu kita fisik, bisa ngasih kita makanan, maka balaslah kebaikannya. Ketika kita dikirimi makanan oleh tetangga kita dengan rantang, maka kembalikanlah rantang itu dengan isi. Dia ngirimi kita sayur tempe, kita kirim balik dia sayur tahu misalnya. Ya minimal yang selevel. Jangan sampai sudah kosong belum dicuci pula. Sudah kosong belum dicuci pula. Fakafi'uhu, balaslah kebaikan saudaramu itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lah. Seandainya engkau tidak punya sesuatu di rumah untuk membalas kebaikan saudaramu tersebut, maka doakan dia. Doakan. Ini kalau kita nggak bisa memberi hal yang selevel, maka doakan. Bukan hanya sekedar mendoakan. Nabi SAW katakan, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Kalian doakan dia dengan doa-doa yang kira-kira doa-doa yang kalian panjatkan sudah bisa memenuhi level kebaikan dia kepada kita. Berarti nek ngirimi gule iki dongane kudu luwih akeh. Kira-kira satu level. Jangan semua matur nuwun ya. Jazakallah khair. Doakan ya Allah, mudah-mudahan diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya. Saya tanya, kalau jenengan ngasih seseorang kemudian didoakan doanya dawa macam-macam, seneng apa orang? Seneng. Berbeda ketika orang ya bisa matur nuwun ya. Cuma itu aja. Bahkan kadang-kadang orang matur nuwun. Bahkan kadang-kadang menyakiti pula. Dikirimi jangan tempe. Loh, nyombe masak jangan tempe. Apalah sop apa-apa kok jadi klop. Subhanallah. Diwehi nawar. Hargai dia, minimal kita itu alhamdulillah ya Allah jangan tempe. Aku kangen banget loh jangan tempe. Padahal di rumah juga masak tempe, enggak masalah. Hargai dia. Kita ini kalau ngasih orang, kemudian dia itu mengucapkan terima kasih, kemudian dia ini menghargai, mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyejukkan hati, kita itu seneng. Orang kapok, tidak kapok untuk kasih dia. Ya Allah nyenengkan saya kalau kasih dia itu menyenangkan. Dia hargai, dia senyum, berterima kasih dan seterusnya. Sekecil apapun yang diberikan oleh tetangga kita kepada kita, jangan lihat fisik apa yang dia berikan, terus dilihat apanya. Kalau kita nggak lihat fisik apa yang dia berikan kepada kita, kita lihat apanya? Lihat perhatian dia kepada kita. Ketika dia masak, kemudian dia sisihkan, kemudian dia pilih-pilih, oh ini buat tetangga isinya. Lalu dia ambil tempat itu dicuci bersih. Setelah itu dilap, ditutup, kemudian diantar ke rumah kita. Ini menunjukkan apa? Perhatian, hargai itu. Berarti dia ingat sama kita. Jadi jangan dilihat dari kecilnya pemberian, remehnya pemberian. Maka Nabi SAW tadi ketika diundang untuk makan, apa tadi?
kaki kambing bagian bawah itu. Nabi SAW tetap penuhi undangan tersebut. Nabi SAW ketika dikasih kaki kambing bagian bawah, beliau tetap terima. Beliau tidak ingin menyakiti perasaan sahabat yang sudah menunjukkan kepeduliannya. Sahabat itu kan level-level. Apanya? Kemampuan ekonominya. Ada yang levelnya Abdurrahman bin Auf, ada yang levelnya Abu Bakar As-Siddiq, ada yang levelnya Utsman bin Affan, para tajir, para saudagar yang kalau ngundang, ya kira-kira ya kayak undangan wong sugih lah kira-kira. Tapi juga ada selevel Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Bilal, yang mereka tidak mampu, akan tetapi mereka ingin mengungkapkan kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Apalagi Nabi SAW menjelaskan bahwa sebaik-baik makanan adalah makanan yang dimakan oleh orang yang soleh. Nah sekarang ada nggak manusia yang lebih soleh dari Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Mereka pengen makanannya ini dimakan oleh orang yang paling soleh di muka bumi. Mereka nggak bisa menyediakan macam-macam. Mereka punyanya roti kering sama apa tadi? Cuka. Itu yang mereka punya. Tapi mereka ingin rizkinya barokah. Mereka pengen makanannya barokah. Salah satu caranya makanannya dimakan oleh orang soleh. Maka bersyukurlah jenengan. Ketika yang datang walimatul urusnya jenengan itulah anak-anak yatim, orang-orang soleh, walaupun amplopnya orang nana, bahkan amplopnya tipis. Jadi jangan cuma ya orang balik modal gini kayak gini. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ustaz, bagaimana kalau kita punya usaha rumah makan di tengah-tengah komplek perumahan? Apakah hadis tersebut berlaku juga untuk masalah itu? Wah, bangkrut ya, kepriwe ya. Sekarang untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami hadis ini di dalamnya ada perintah. Ada perintah untuk apa tadi? Berbagi kuah masakan daging dengan tetangga. Perintah. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah SAW. Perintah dari Nabi SAW itu berlevel-level. Ada yang levelnya wajib. Wajib nanti ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan ada yang levelnya sunnah, anjuran. Nah, kira-kira perintah yang ada dalam hadis yang kita kaji malam hari ini, perintah untuk berbagi kuah masakan buat tetangga, ini masuk level yang mana? Wajib atau sunnah? Sunnah atau wajib? Sunnah, berdasarkan ijma' para ulama. Para ulama sepakat bahwa perintah Nabi SAW dalam hadis tadi sifatnya anjuran. Sehingga ketika itu tidak dilakukan, mudah-mudahan tidak berdosa. Nah, ini hubungannya dengan usaha rumah makan ini. Seandainya Anda punya rumah makan, dan itu berada di kompleks, setiap Anda masak, pasti baunya akan kemana-mana. Maka, kalau Anda ingin mengamalkan hadis ini, maka mulailah dengan orang yang terdekat rumahnya dengan rumah makan Anda. Kanan, kiri, depan, belakang. Mulai dari situ. Dan tidak ada kewajiban, karena memang aslinya hukumnya sunnah. Tidak ada kewajiban Anda harus ngirimi satu kampung. Nanti nggak jadi jualan. Kirimi hari ini tangga kanan, hari ini tangga kiri, hari ini belakang, dan seterusnya. Insya Allah dengan demikian usaha Anda akan barokah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun tidak harus setiap hari. Bisa saja hari ini bagian sini, hari ini bagian sini. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala yang lebih maksimal di hari Jumat, salah satu sunnah di hari Jumat adalah berbagi makanan. Berbagi makanan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berdasarkan beberapa hadis Rasul SAW, di mana ada sebagian sahabat Rasul SAW yang kalau hari Jumat itu setelah Jumatan ngundang para sahabat yang baru Jumatan untuk ikut makan. Tapi ya nggak cuma hari Jumat saja. Masa kencote kur Jumat tok? Misalnya nih, tetangga kita laparnya hari Kamis, nunggu ngesuk ya. Ya nggak seperti itu. Ya.
Kalau memang kita punya lebih, silahkan semampu kita untuk memberi kepada tetangga-tetangga kita. Ustaz, bagaimana kalau saudara kita ngirimi makanan yang sudah kedaluarsa, yang sudah basi? Bagaimana Ustaz? Disinilah perlunya kita untuk meningkatkan level husnudzon kita. Tingkatkan husnudzon kita. Apa husnudzon? Berprasangka baik. Oh, mungkin dia nggak tahu. Oh, mungkin ketika dari rumah dia itu belum basi, ketika sampai rumah kita sudah basi. Mungkin saja. Ya. Jadi perbanyaklah husnudzon sama orang lain. Dan tidak perlu itu kemudian disonding, ya, disebar di grup WA RT misalnya. Gak perlu. Itu khilaf. Ya tapi kan khilafnya sering Ustaz. Loh, Anda juga sering khilaf. Emang khilaf itu hanya sekali dua kali? Kita saja sering khilaf. Sama. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Ya kirim sesuatu yang tidak kedaluarsa kepada dia. Sebagai balasannya. Sebagai balasannya. Ketika dia ngirimi kita sesuatu yang kedaluarsa, kirim balik sesuatu yang tidak kedaluarsa. Ketika dia ngirimi kita sesuatu yang sudah basi, kirimi dia sesuatu yang fresh. Ya. Kalau perlu hot plate. Kalau perlu hot plate kirimi sama dia. Itulah yang namanya membalas sesuatu yang tidak baik dengan sesuatu yang baik. Ustaz, kenapa tetangga saya tidak pernah memikirkan perasaan saya? Milik saya jadi milik dia. Suka ambil ayam saya, ambil tanaman-tanaman saya, suka ngerusak. Itu bagaimana menyikapinya? Dia non-muslim. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kenapa? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Allah jelaskan dalam Al-Quran, ketika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka musuh bisa berubah menjadi teman karib. Musuh bisa berubah menjadi teman karib. Mudah-mudahan ketika Anda membalas keburukan tetangga Anda yang non-muslim ini dengan kebaikan, mudah-mudahan dia masuk Islam. Dan masuk Islamnya dia ini lebih berharga daripada hilangnya ayam Anda. Makanya Nabi SAW katakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau bisa memberi hidayah dengan izin Allah kepada seorang saja, itu lebih berharga daripada onta merah. Onta merah itu harta yang paling prestisius di zaman itu. Berarti gak ada bandingannya dengan ayam, onta merah, harta yang paling mewah saat itu. Maka balaslah keburukan dengan kebaikan. Ustaz, apakah memfoto makanan kemudian menyebarnya di medsos masuk ke dalam hadis ini? Ini juga kurang menjaga perasaan. Kurang menjaga perasaan. Coba dia baunya aja gak dapet, cuma ngeliat makanan. Sehingga ada sebagian orang yang Masya Allah, ya anak-anak kos ya. Anak-anak kos gimana caranya supaya makan nikmat? Lihat foto makanan nikmat. Yang dia makan lah makanan yang levelnya level biasa saja. Itu salah satu kebiasaan yang tidak baik. Kita sedang makan di mana, kemudian kita foto, kemudian kita share. Jaga perasaan. Mungkin saja di dalam grup tersebut ada orang-orang yang tidak bisa untuk memakan makanan yang kita santap. Kita masuk hotel, kita masuk restoran mewah, makanannya banyak, kita foto. Gak usah lah yang seperti itu. Gak usah lakukan yang seperti itu. Ustaz, kalau kita merasa kecewa saat tidak diberi makanan oleh tetangga dan mengharap diberi tapi tidak diberi, apakah berdosa dan apakah tetangga kita itu berdosa? Tadi kan sudah kita katakan, hukumnya apa? Sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Sehingga ketika itu tidak dilakukan tidak berdosa. Anda yang terlalu baper. Orang yang berharap dia akan kecewa. Orang yang tidak berharap dia tidak akan kecewa. Seperti kita berbagi sama orang lain. Ketika kita ngirimi orang lain, kemudian di dalam hati kita, mudah-mudahan nanti kembalinya lebih istimewa. Kok ternyata kembalinya kosong? Kecewa kan? Itu gara-gara di awal kita sudah berharap. Berharap yang tidak akan mengecewakan adalah berharap pahala dari Allah. Makanya berlatihlah kita untuk memberi tanpa mengharap balasan. Al-Quran mengajarkan kepada kita
La nuridu minkum jazaan wala syukura. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku berbuat baik kepada kalian tanpa aku berharap jazaan, balasan, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih pun aku tidak berharap menanti itu keluar dari lisanmu. Ketika orang ngasih kepada orang lain, kemudian di dalam hati kita sudah terpatri ayat tersebut, aku ngasih ini bukan dalam rangka nunggu balasan atau ucapan terima kasih sekalipun, maka saat kita tidak dapat balasan dan tidak diucapkan terima kasih, kita no problem, karena bukan itu yang kita cari. Tapi jangan kemudian ketika kita posisinya dikasih, ketika tadi kan kita lagi apa? Ngasih. Sekarang posisinya dibalik, kita lagi dikasih. Jangan kemudian kita dikasih, ente gak usah tunggu ucapan terima kasih dari saya ya. Tahu gak ayat Al-Qurannya? Ayat Al-Quran tadi sedang ngajari orang yang ngasih. Sedangkan orang yang dikasih sudah diajari tadi sama hadits Nabi SAW. Apa tadi? Balas, kalau tidak bisa doakan. Jadi jangan kemudian meletakkan ayat bukan pada tempatnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.